Hai guys, Rizky di sini dan hari ini kita kedatangan earphone gaming dengan harga 1,5 juta. 1,5 juta apakah bisa membuat gua lebih pro lagi? Inilah ROG Setra. Packaging dari ROG Setra ini sebenarnya hampir-hampir sama aja sama packaging earphone gaming yang udah ada. Cuman ya yang ini skema warnanya merah hitam by ROG banget gitu. Unboxingnya juga nggak beda-beda banget. Ada casing beserta earphone-nya dan di dalam casing ini ada beberapa aksesoris seperti ear tip yang bermacam-macam mulai dari silikon sampai memory foam. Dan beberapa earphone juga udah ada buat ngejaga earphone-nya nggak jatuh-jatuh dan ada juga cable clip yang bisa membuat kabelnya lebih rapih lagi. Semua itu bisa disimpan di dalam case yang terbuat dari rubber dan kerasa solid bener. Masuk ke headsetnya, kabel dari ROG Setra ini kerasa mirip sama Apple punya tapi lebih baik. Agak tebal rubbernya jadi nggak gampang buat kusut-masut kalau aja ditaruh di kantung atau di case-nya. Saat memakai earphone ini, gue agak susah memilih ear tip-nya dan lebih memilih yang ear tip silikon ketimbang memory foam karena kuping gue nggak cukup kalau yang pakai memory foam. Buat earphone-nya sendiri, ini sangat membantu di kuping gua karena gua yakin banget kalau nggak pakai earphone-nya, ini bakal gampang banget jatuh. Gua nggak tahu ini karena kuping gua yang terlalu gede atau memang ROG Setra dikasih earphone karena memang gampang banget buat jatuh. Gue suka banget dengan LED logo desain ROG warna merahnya yang bisa membedakan ini earphone dengan yang lain. Kalau misal kita lihat kan sekarang earphone gaming banyak ya, tapi yang Setra ini ya dia bisa lebih menonjol aja karena adanya logo ROG. Warna earphone-nya juga metal gitu makin memberikan kesan mewah ke earphone ini. Di sini ada 3 tombol utama untuk volume up and down, buat play pause lagu juga ada, ya biasalah ya, dan di sampingnya ada tombol untuk ganti-ganti mode suaranya. Ada active noise cancelling kalau warna LED-nya nyala, kalau kedap-kedip ada ambient sound, dan kalau mati itu berarti suaranya pure dari headphone-nya aja. Konektivitas dari ROG Setra ini cuma USB-C aja dan mereka nggak mengikut sertakan konverter di boxnya. Di sini gue ngerasa kayaknya ROG Setra ini memang niche banget buat gamer entusias deh karena nggak semua orang punya USB-C di konektivitas mereka. Tapi ya memang harganya kan 1,5 juta. Harusnya orang-orang yang beli juga memang punya device gaming yang memadai. Buat kalian yang mau konektivitas 3,5 mm jack, ada juga ROG Setra Core yang harganya cuma 650.000 aja. Tapi ya sayangnya nggak diikut sertakan sound card-nya ROG Setra, jadi suaranya nggak akan sebagus yang ini punya. Overall dari desain cocok lah earphone ini dengan harganya. Nah, setelah kita ngomongin tentang desain dan kelengkapannya, jadi gimana dengan kualitas suaranya? Jujur untuk kualitas suaranya ini menurut gua ini ngebas banget. Sampai-sampai suara bassnya itu nge-cover suara dari suara vokalnya. Memang ini bukan untuk orang-orang yang mau dengerin lagu yang vokal banget. Earphone ini lebih ditujukan buat orang yang mau main gamenya itu non-kompetitif dan lebih mementingkan environmental sound seperti main game-game Grand Theft Auto atau Red Dead Redemption atau mungkin This War of Mine kalau misalnya lagi di mobile. Tapi ya nggak salah juga sih kalau mau dipakai kompetitif seperti CODM, toh detail suaranya juga bagus. Cuma jangan sampai bingung aja kalau nanti suara treble ketutup sama bass. Suara active noise cancellingnya sebenarnya bagus, tapi ambient soundnya kurang natural suaranya kalau menurut gua. Jadi kalau preferensi gua lebih suka kalau misalnya nggak dipakai apa-apa atau off aja, atau mungkin saat active noise cancellingnya diaktifin. Itu biasanya gua pakai saat di kereta atau di tempat-tempat yang terlalu rame. Pas pakai earphone ini, salah satu faktor yang paling mengganggu sebenarnya ada di konektivitasnya. Karena menggunakan USB Type-C, jadinya ya kalau misal di HP gua yaitu Note 9, USB-C-nya itu mengganggu tangan gua kalau lagi main. Ironis juga ya, dimana kelebihan headset ini adalah menggunakan USB audio dan sound card, malah jadi kekurangan. Tentunya kekurangan yang tadi nggak akan kalian temukan kalau pakai ROG Phone yang USB Type-C-nya ada di bagian bawah saat lagi main.
Dan saat gue lagi main Nintendo Switch juga sebenarnya gue suka banget dengan kualitas suaranya. Tapi jadinya Nintendo Switch ini nggak bisa dipakai di mode tablet karena USB-C-nya akan menghalangi bagian bawah. Selain di mobile devices, gue juga mau nyobain earphone ini di PC. Tapi karena colokan USB Type-C gue terlalu jauh di bawah, gue pakai satu-satunya komputer ROG gue, yaitu Mothership. Dan yang gue kaget ternyata earphone ini punya driver sendiri, yaitu Armoury 2 yang merangkup driver semua peripheral ROG. Tapi sayangnya buat kalian yang punya laptop ROG, Armoury 2 dan Armoury Crate itu beda. Jadi jangan ngira kalau punya Armoury Crate itu bakal ngebaca earphone ini. Enggak, kalian harus install dulu Armoury 2-nya. Sebenarnya di Armoury 2 ini kalian bisa ngatur-ngatur equalizer dan lain-lain, tapi lucunya saat gua ngatur-ngatur lagi suaranya di equalizer Armoury 2 ini, ternyata suara dari earphone ini lucu banget, kelihatan banget ini software base. Jadi gua lebih milih yang flat aja karena kedengeran lebih natural. Dan ini adalah kualitas suara dari mikrofonnya ROG Setra. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih kayaknya ini mikrofon bagus banget ya untuk sebuah earphone gaming karena clarity-nya bagus, punya depth, bahkan dipakai dubbing aja sebenarnya bisa. Cuman sayangnya dia nggak terlalu vokal fokus, jadi dia masih ngambil suara dari sekitar-sekitar gue. Kalau kalian dengar, itu di sekitar-sekitar gue itu suaranya masih kedengeran di dalam mikrofonnya dia, jadi nggak terlalu fokus sama suara dari vokal gue ini aja. Jadi kesimpulannya, ROG Setra ini adalah salah satu earphone gaming yang ya worth it aja untuk dibeli. Apalagi buat kalian yang smartphone-nya udah nggak ada lagi headphone jack. Tapi ya seperti yang gue udah bilang tadi, kalau smartphone kalian bukan ROG Phone, tangannya bakal kehalangan sama colokan USB-C. Jadi ya lebih cocok sama ROG Phone memang. Kalau misal mau dipakai di Nintendo Switch, juga Nintendo Switch-nya nggak bisa dipakai sambil tablet mode. Dengan limitasi-limitasi tadi, gue pikir kayaknya memang di mobile gaming, Setra ini lumayan niche. Selanjutnya kalau di laptop gaming, apabila laptop kalian ROG, ingat aja kalau Armoury Crate dan Armoury 2 itu berbeda, jadi jangan disamain. Terakhir, buat kalian yang mau colok ke casing PC, kalau PC kalian USB Type-C-nya ada di belakang, mending jangan, karena earphone ini nggak akan sepanjang itu. Kalau misal mau pakai earphone ini ya mending kalau punya casing yang colokan USB-C-nya ada di depan, macam NZXT H1, H210i, atau Lianli O11 Dynamic. Jadi ya memang ROG Setra ini agak niche, mau di mobile ataupun PC. Tapi kalau memang kalian suka dengan earphone yang ngebas banget, earphone ini cocok kok buat kalian portable gaming ataupun mau dipakai saat gaming di rumah. Jadi itulah pendapat kita tentang earphone gaming dengan harga 1,5 jutaan. Menurut kalian apakah produk ini worth it atau enggak? Kalian bisa komentar aja di bawah. Terakhir, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gue Rizky. Always have a nice day.